Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah sekalian, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan kita harus jaga semua nikmat itu dengan bersyukur, dengan selalu menjaga ikhlas dalam beramal, mengokohkan tauhid, dan berusaha untuk mencontoh dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tafakkur, yaitu bab yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin. Tafakkur adalah amalan hati. Bahasa lainnya adalah tadabbur. Tujuan tafakkur atau tadabbur agar bisa menyatukan ilmu dengan amal. Sebagaimana takut kepada Allah juga bisa memadukan antara ilmu dan amal. Seorang yang bertafakkur tidak boleh berangkat dari data yang kosong. Dia harus punya data dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang disebut dengan ayatu Qur'aniyah. Juga harus punya data yaitu tentang ayat kauniyah, alam yang terbentang yang disebut dengan alam raya ini harus menjadi data yang ujungnya dari tadabbur dan tafakkur membuat kita semakin mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Itu buah dari tafakkur dan tadabbur. Lalu dari mengagungkan Allah Jalla wa'ala, lalu berbuah ibadah, berbuah amal ibadah, ya, yang menghasilkan pahala dan bekal akhirat bagi kita semua. Tafakkur ibadah. Tafakkur, tadabbur, ibadah. Jadi tafakkur itu harus berangkat dari data. Kalau tanpa data yang dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala, jatuhnya melamun, menghayal. Tapi ketika dia memiliki data, ilmu yang diambil dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis yang sahih, yang dibangun di atas pemahaman yang sahih, lalu direnungkan. Merenungi ilmu yang telah didapat namanya tadabbur. Makanya Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadabbur? Ibnu Salah mengatakan, tadabbur Allah perintahkan, Allah jadikan sebagai tujuan diturunkannya Al-Quran li ajli al-amal, supaya kita bisa menghadirkan amal. Jadi orang yang sering merenung dekat dari amal. Makanya kita tidak boleh berhayal, tidak boleh melamun. Mukmin tidak punya waktu untuk melamun. Waktu senggangnya ketika tidak ada pikiran duniawi yang membebani pikiran dan hatinya, dia akan manfaatkan untuk merenung. Merenungi dosa, merenungi taksir, kekurangan pada amalnya. Apa sih objeknya daripada tafakkur itu? Al-Quran, hadis, dan alam ini. Tafakkur ini bukan amalan hati utama dia.
Dia bisa ketakut kalau yang dijadikan objek adalah alam. Kita bisa melihat hal-hal yang menakutkan, petir, Gunung Merapi dengan larvanya, ya, segala makhluk Allah yang menakutkan. Kalau kita renungkan akan membuat kita takut kepada Allah, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Merenungi apalagi misalnya, merenungi ayat Al-Quran, begitu besarnya rahmat Allah kepada makhluk, membuat kita semakin cinta. Jadi tafakur itu bisa ketakut, bisa ke harap, bisa ke cinta. Dia intinya adalah amalan hati yang mendukung amalan-amalan hati utama. Allah tetapkan tafakur itu ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Saba dan ayat 46, Allah perintahkan kita untuk bertafakur. Allah katakan, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa thulath an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum biwahidah, saya ingin memberi nasihat kepadamu, ingin mengingatkanmu, idza an taqumu lillahi mathna, ya, an taqumu lillahi mathna. Kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, kalau kamu ingin terhindar apa yang kamu khawatirkan, saya nasihati kamu, kata Allah, an taqumu lillahi, ikhlas. Nabi saja diingat kalau Allah ikhlas. An taqumu lillah, saya nasihati kamu, kalau kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, satu kata Allah, an taqumu lillah, ikhlaslah kamu. Jadi kunci kebahagiaan, keselamatan, ikhlas. Kebahagiaan meraih surga, ridha Allah Jalla wa'ala di dunia dan akhirat. Selamat dari adab dunia dan akhirat. Lillah, ikhlas. Mukhlisina lahu, fataqumu bi ta'atillahi azza wa jalla 'alal wajhi alladhi umirtum bih. Mukhlisina lah, thumma ba'da dzalika tatafakkaru. Kamu ikhlas, tapi untuk menjaga ikhlas, agar kamu konsisten dengan keikhlasanmu, maka kamu harus melakukan tafakkur. An tatafakkaru. Jadi yang kita renungkan apa? Amal. Karena ikhlas itu harus berlandaskan amal. Jadi salah satu objek tafakkur itu amal. Apa kata Syekh Utsaimin di sini mensyarahnya mengatakan, wa fi hadhil ayatu isyaratun ila annahu yanbaghi al-insan idza qama lillahi bi'amal. Yang jadi objek tafakkur merenung itu amal. Jadi kita harus banyak merenungkan amal kita. Apa itu? Pertama, hal qama bihi al-wajhil matlub. Saya ini beramal, salat, ngaji, puasa, bersedekah, kerja lillah, bukan ya? Hal al-wajhil matlub, kita ini sudah melakukan semua itu lillahi ta'ala atau belum? Hal qassar, ada nggak kelalaian di sana? Hal zat atau berlebihan? Sampai dalam urusan ibadah malah cari dunia di situ. Malah cari dunia, ngajar ngaji, pasang tarif, dakwah pasang tarif. Hal qass atau zat? Di situ ada kelalaian atau malah berlebihan? Kemudian apa? Periksa ya ikhwatul iman amal kita. Renungkan, apa yang kita renungkan? Apa faedah besar di merenungi amal? Itu apa? Hal amaluna yuzakki qalbana wa nafsana. Apakah amal kita ini membersihkan hati atau tidak? Itu sebabnya kita wajib merenungkan amal. Hal hasala min hadhil ibadah wa ma atharat bi ala qalbik wa ala istiqamatik. Ada enggak implikasinya ke hati? Lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas. Salat kita ada enggak pengaruh ke hati? Salat kita ada nggak pengaruh ke perilaku kita? Ada nggak perubahan? Menjadi suami yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi seorang anggota masyarakat yang lebih baik. Ada tidak pengaruhnya membersihkan hati? Karena tidak mungkin ada akhlak yang baik tanpa hati yang bersih.
kita beramal untuk membersihkan hati. Itu amal yang sahih. Karena amal bukti cinta. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, jangan pisahkan amal dengan hati. Amal yang Allah perintahkan tidak semua amal, tapi amal yang bersihkan hati, kata Ibnu Qayyim. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ketika dia bersedekah, tapi sedekah yang mensucikan hati. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini contoh sedekah ikhwatal iman. Karena banyak orang sedekah karena ingin dianggap suka nyumbang, karena dianggap ingin dinilai baik, derma, lalillah. Karena lama-lama hati ini jadi gersang. Karena terlalu jauh amal kita berjaga jarak dari hati. Amal yang menambah kedamaian, keteduhan hati, yang nyambung dengan hati. Yaitu amal yang membersihkan hati, yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Utsaimin contoh, wa nanadrib lihada mathalan bis salat. Contoh salat. Allah kan bilang, ya, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dalam menghadapi persoalan hidupmu dengan sabar dan sholat. Udah dipraktikkan belum? Kita tuh kalau lagi ada masalah sholat dan juga sabar. Tidak bermaksiat, tidak mencaci maki, sabar. Apa makna sabar kata ulama? Ketika menghadapi persoalan berat dalam hidup, senantiasa menahan diri dengan hati, dengan lisan dan anggota badan dari perbuatan haram. Itu namanya sabar. Udah praktik belum? Oh iya. Ketika saya ada masalah, pasti itu hati saya bermaksiat dengan berburuk sangka kepada Allah. Ketika saya ada persoalan, pasti itu lisan saya gak bisa terkontrol. Mencaci maki, menghina, memfitnah, berkata kasar. Ketika saya menghadapi persoalan berat, musibah besar, pasti itu saya bermaksiat. Berarti sholat kita belum membersihkan hati. Kalau orang sudah dibersihkan hatinya oleh sholat, pasti ketika ada masalah, dia sabar. Connect dia. Dia berbaik sangka pada Allah, dia pasrah, dia ikhlas. Lisannya bukan untuk curhat tapi doa. Itulah orang yang hatinya bersih. Lagi stres, istri betah-betah dimaki-maki. Kamu tahu diri ya, lihat waktu orang. Binatang keluar, ya Allah bang, kan saya cuma nanya. Ya kamu gak tahu, saya lagi ada masalah. Keluar kata-kata kasar. Kalau hatinya bersih, pasti dia akan ngomong, mah boleh gak bicaranya nanti, nanya nanti. Saya lagi ada masalah nih. Ada masalah besar di kantor. Begitu orang yang bersih hatinya. Hatinya tetap tenang, pasrah pada Allah, lisannya doa. Amalnya tidak akan maksiat. Main perempuan, minum khamar, ya, karaokean, ini itu. Tidak ada maksiat. Kenapa? Kalau hatinya dibersihkan oleh sholat. Makanya cari sholat yang bersihkan hati. Sebelum hujan sedia payung, ikhwatal iman. Sebelum ada masalah besar, masalah berat, siapkan hati bersih. Jadi kita ketika terjadi masalah, kita tetap sabar. Wassalah, rujuk kepada Allah dengan sholat. Manfaatkan di sela-sela sholat, doa, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah juga bilang, wa aqimis shalah, inna salata tanha'al fahsya'ul munkar. Tegakkan salat, sungguhnya salat menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Fal tufakir, coba mikir, kata beliau. Hal nahnu idza shallaina zidna ta'atan wa quwwatan wa nasyata. Coba salat kita nambah enggak semangat untuk beribadah? Nambah tidak kekuatan untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi orang baik. Hatta takuna sholatu mu'inatan lana, sehingga salat itu terasa dia seperti spirit, seperti energi yang luar biasa. Banyak perubahan yang drastis, bahkan signifikan perubahan itu dalam hidup saya. Enggak lagi saya bergaul dengan orang-orang yang benar, enggak lagi saya berkata kasar, enggak lagi begini, luar biasa salat. Cari salat yang begitu, itu namanya tafakkur. Jangan cuma Allahu Akbar tapi enggak ada ruhnya. Renungkan pertama kali salat, cek, periksa.
Apakah sholat dapat membersihkan hati saya, merubah perilaku saya, dan memperbaikinya? Nabi lihat. Kama yudhkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idha hazabahu amrun faza'ila salah. Nabi saja begitu menyatunya sholat dengan hati yang membersihkan hati beliau. Beliau kalau sedang dirunung masalah, maka beliau segera sholat. Itu aja, beliau nggak curhat, nggak kemana-mana, sholat. Pasti beliau ketahuan kalau sholat saat itu Aisyah curiga pasti ada masalah. Dari mana? Dari sholat. Dari sholat beliau. Yaitu tentu maksud bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Karena idza hazamu amrun, kalau dihadapkan masalah, maka dia segera sholat. Sebagian ulama memahami sholat ini sholat hajat, padahal tidak sahih. Sholat hajat itu harus dengan dalil khusus yang sahih. Dalil tentang sholat hajat lemah. Tapi yang sahih dia bukan sholat hajat, tapi sholat dijadikan salah satu penolong, ya, salah satu solusi yang akan atau sebab datangnya solusi ketika kita sedang menghadapi masalah. Dalam ibadah lain begitu. Zakat misalnya. Contoh kata Syekh Utsaimin zakat. Apa itu zakat? Al-malu wajib fil amwali zakawiyah. Harta yang harus dikeluarkan sebagian, harta yang wajib dikeluarkan, ya, dan juga tertentu dari harta zakat. Karena harta ada dua, ada harta zakat, ada harta tidak zakat. Misalnya orang punya mobil 10 unit, dia punya mobil Lamborghini, Ferrari, Alphard, semualah. Wajib tidak zakat? Enggak, karena dia tidak dijual. Kalau hanya punya pribadi, 10 unit pun tidak dizakatkan, karena bukan harta zakat. Jadi tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Makanya ada kata ulama, al-amwal zakawiyah, ada amwal ghair zakawiyah. Ada amwal yang dizakatkan, ada harta yang tidak dizakatkan. Contoh apa lagi misalnya yang wajib dizakatkan? Emas, itu harta zakat itu. Harta zakat selama mencapai nisab kurang lebih 40 juta lah, kurang lebih estimasi. Tapi kan nggak nambah-nambah, masih gitu dari tahun-tahun saya nyimpen. Ya segitu selama mencapai nisab keluarkan juga. Karena dia harta zakat. Uang, kita punya saldo di bank. Dia lebih dari 40 juta, keluarkan zakatnya. Selama setahun ngendep di rekening, nah dikeluarkan zakatnya. Tapi kan saya nggak nambah-nambah saldonya. Ya dari dulu segitu-gitu juga. Kenapa nggak berkurang? Karena ada bunganya. Ya keluarkan aja. Bunganya dikeluarkan, diberi ke fakir miskin atau fasilitas umum. Ada lebih misalnya, ya itu berarti zakatnya. Selama dia mencapai nisab dan setahun. Idza hala alihil haul. Jadi ada harta zakat, ada harta tidak zakat. Baik. Dia bilang apa? Coba kata dia, hal taharat kehadi zakat. Zakat itu membersihkan akhlak kita enggak? Kenapa? Karena banyak orang zakat itu terpaksa. Katsirun minan nas yu'addi zakat ka'annahu ghurmun ikarihun la. Terpaksa dia kepada zakat. Padahal zakat itu membersihkan hati. Jadi dia itu, orang itu butuh zakat. Jadi jangan pernah berzakat karena terpaksa. Keluarkan zakat karena dia yakin zakat membersihkan hati dia. Merubah perilaku dia. Nah ini yang arti evaluasi. Kemudian apalagi objek daripada tafakkur? Yaitu keagungan Allah allati auda'ahallahu fihima, yang Allah letakkan di alam raya ini. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menciptakan langit yang luar biasa, luasnya tanpa ujung, tanpa tiang. Penelitian selalu berbantah-bantah itu. Ya, ada istilahnya terjadi peledakan. Apa istilahnya itu? Saya sering mengikuti itu. Tapi terus ada penelitian dibantah lagi, dibantah, istilahnya Big Bang. Oh itu jadi alam, itu terjadi meledakan yang luar biasa. Nah, terjadi begitu, semua berdasarkan penelitian, semuanya udah diteliti oleh manusia. Bahkan jarak matahari sekian, bahkan saya pernah tanya itu, matahari itu kan dikatakan dalam surah Yasin, tajri li mustaqarrin laha, dia berlari. Tahukah kata seorang profesor itu, matahari itu kecepatannya, larinya itu, dia 400.000 km per jam. Itu larinya, 400.000 km per jam kata dia. 400.000 km per jam. Itu larinya matahari.
dan besarnya kobaran api di matahari sebesar bumi. Itu satu kobaran api di matahari. Saya bilang ngukurnya, ada alatnya buat ngukur itu. Jadi artinya gak ada sini objek di alam ini yang yang terbebas dari penelitian. Tinggal apa? Penelitian itu data yang harus menjadi apa? Renungan. Yang harus jadi renungan. Sehingga pernah ditanya peneliti itu, bagaimana Pak Prof tentang ars? Allahu alam. Pernah nggak meneliti ars? Coba kata dia. Gak tahu apa hal-hal yang gaib di situ beliau para ahli mengatakan di situ kita memainkan peranan iman. Gak bisa diteliti itu. Tidak semuanya bisa diteliti. Ada yang harus kita lebih mainkan peranan iman di sana. Ya, iman kepada Allah. Nah, Allah menyuruh kita dengan alam raya ini, jadikan ini objek tafakur kalian. Makanya Rasul setiap bangun malam menjelang tahajud, beliau selalu baca surah Al-Imran 190, 191. Selalu beliau kalau bangun selalu baca ini dulu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Setiap malam beliau baca itu. Beliau ingatkan diri beliau bahwa manusia itu tanpa tafakkur dia tidak akan istiqomah. Makanya banyak merenung. Apa kunci istiqomah? Supaya kita tetap stabil, istiqomah. Banyak merenung. Kapan mulai orang itu berubah, merasa hebat? Ketika dia merasa dirinya sudah mencapai pada titik tertentu, tidak merenung. Ingat, yang membuat orang berubah dan yang membuat orang istiqomah, apa? Ini merenung, ini merasa sudah mencapai pada titik tertentu. Hati-hati itu. Dua hal yang sederhana, tapi membuat orang yang satu menuju surga, yang satu dekat kepada neraka. Kita tidak boleh merasa telah mencapai titik tertentu, tidak boleh. Saya merasa diri saya pintar, saya profesor, saya doktor. Jangan merasa saya bukan siapa-siapa. Wallahi saya ingat betul Syekh bin Baz dibilang imam, Allah musta'an. Jangan, saya bukan imam, saya talibul ilm, saya penuntut ilmu agama. Bagaimana Syekh Utsaimin ketika memperkenalkan kepada para hadirin yang telah hadir di tengah-tengah kita, seorang allamah, seorang anggota kibar ulama, stop kata dia, hasbuk cukup, gak perlu kata dia. Itu orang-orang yang tidak pernah merasa mencapai titik tertentu, dia akan terus istiqomah. Ingat, saya ingatkan, ini pelajaran, kita belajar dari orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa mereka istiqomah sampai mati? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Karena mereka tidak pernah merasa mencapai titik tertentu. Tidak. Apa yang selalu mereka lakukan? Merenung, merenung, merenung. Orang yang sering merenung, dekat dari taufik. Orang yang sering merenung, dekat dari hidayah. Catat, ingat, praktekkan, merenung. Tapi berangkat dari data. Allah katakan inna fi khalqis samawati, di balik penciptaan dan bumi dan di balik bergantinya siang dan malam ada di sana tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini tentang akal yang saya mau jelaskan. Mal murabil akal. Apa itu akal? Apakah sama akal dengan saraf? Dengan kecerdasan? Nah, ini dijelasin. Ini terakhir deh waktunya. Kata Syekh Utsaimin, az-zaka syai' wal aql syai'. Cerdas itu, jenius itu beda dengan akal, beda. Kenapa? Orang kafir itu cerdas. Orang kafir itu cerdas, jenius mereka, tapi tidak berakal. Allah contohkan dalam surah Al-Anfal ayat 22, coba. Allah katakan tentang orang kafir apa? Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sungguhnya binatang melata yang paling buruk yaitu orang kafir. Mereka di sisi Allah, mereka itu tuli dan bisu dan tidak berakal. Tuli karena tidak mau mendengar kebenaran. Bisu karena tidak mau bicara kebenaran. Alladzi yaqulu, mereka tidak punya akal. Tapi faktanya mereka cerdas. Cerdas sekali mereka. Lalu apa itu akal? Perhatikan.
Al-aqlu, ya ini akal nih, tolong diingat nih. Al-aqlu summiya aqlan, ya. Limana summiya aql? Li'annahu ya'qil. Akal itu akal. Akal. Apa ya? Dia yang apa? Yang mencegah. Alladzi ya'qilu sahibahu an su'i tasarruf. Yang mencegah yang mencegah orang yang berakal dari perbuatan haram. Itu berakal namanya. Alladzi yaqilu sahibahu an su'i tasarruf, dari perilaku yang buruk dan haram. Ketika dia tercegah dari perbuatan yang buruk dan haram, berarti dia berakal. Kufur itu perbuatan buruk atau perbuatan baik? Buruk. Ketika orang berkufur berarti dia tidak punya akal. Syirik perbuatan baik atau buruk? Buruk. Berarti orang berbuat syirik tidak punya akal. Bid'ah perbuatan baik atau buruk? Berarti orang berbuat bid'ah berarti dia tidak punya akal. Maksiat dia baik atau buruk? Buruk. Berarti kalau orang bermaksiat berarti dia tidak punya akal. Jadi orang berakal itu selalu mencegah dirinya perbuatan yang haram. Itu akal. Diambil dari kata akal. Alladzi ya'qilu sahibu tasawwuf. Lihat aja perilakunya. Kalau perilakunya bertauhid, betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, konsisten dengan apa yang dihalalkan Allah, selesai sudah, berarti dia orang berakal. Walaupun dia tidak cerdas-cerdas banget. Waktu sekolahnya mungkin gak naik kelas. Tapi dia betul-betul lempeng, gak perlu macam-macam. Berarti dia orang yang berakal. Bedakan antara otak dengan akal, beda. Akal itu artinya apa? Kedewasaan. Kekuatan kedewasaan. Sehingga dia dengan kedewasaannya, dengan kesadarannya, mencegah dirinya dari perbuatan yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.